Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Habibil Mahbub lil ajsam wal arwah wal gulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Kita kumpul di pagi hari, burika li ummati fi bukurihim. Allah memberikan berkah untuk umatku di pagi-pagi hari mereka. Dan kita mengawali hari kita dengan salatul jamaah. Mengawali hari kita ketika bangun dari tidur kita dengan baca doa, berzikir, dan dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dan dengan melaksanakan salat subuh berjamaah yang disabdakan oleh Rasulullah, man shalal fajr fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Yang salat subuh berjamaah pahalanya bagaikan orang yang bertahajud satu malam suntuk. Dan kalau isya'nya berjamaah seperti pahala tahajud setengah malam suntuk. Kalau subuh dan isya' berjamaah seperti tahajud 1,5 malam. Yang salat subuh berjamaah berada dalam zimmatillah hatta yumsiya, berada dalam lindungan, jaminan, penjagaan, asuransi dari Allah Subhanahu wa taala sampai sore dan malam hari. Kalau isya'nya berjamaah, maka dia dalam asuransi perlindungan jaminan Allah sampai subuh pagi hari. Kalau subuh dan isya' berjamaah 24 jam dalam penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengawali hari kita habis subuh, kita udah sholawat sama Nabi Muhammad. Kita udah berzikir, kita bersolawat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ngumpul hadir dari mana-mana tempat. Oh Masya Allah, bukan cuma orang tua, bahkan anak-anak pun juga antusias maulid subuh dalam rangkaian maulid arba'in yang dilaksanakan. Oh, ini tempat kita, kampung kita ini udah kayak di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, seolah-olah Masya Allah jejaknya Rasulullah, telapak kakinya Rasulullah, napak tilasnya Rasulullah di mana-mana. Alhamdulillah, di mana-mana tempat, boleh dari habis subuh dikumandangkan, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Mudah-mudahan nih Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telinganya familiar, telinganya udah terbiasa dengar suara yang dikumandangkan tuh salawat dan salam dari warga Larangan, dari warga Ciledug, ya, dari warga sini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fil hadis bahwasanya Allah taala memiliki para malaikat yang tugas mereka menyampaikan orang yang ngasih salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Itu tugas malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, fulan bin fulan dari negeri ini memberikan salawat dan salam kepadamu, bunyi salawat dan salamnya seperti ini, dijawab salamnya oleh Rasulullah. Sebab Nabi SAW merespon setiap orang yang ngasih salawat kepada beliau, dan itu ada malaikat yang ditugaskan buat menyampaikan. Tapi malaikat ini libur, kalau di malam Jumat dia libur, kalau di hari Jumat dia libur. Nah terus nggak disampaikan salawat kita? Enggak, didengar langsung sama Nabi Muhammad. Udah bukan lagi relay tetapi live, didengar langsung suara kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kumpulan kita pada pagi hari ini ditonton oleh Nabi Muhammad, dilihat, ditatap oleh Rasulullah sampai beritanya. Nabi bilang, tu'radu alayya amalukum, amalan kalian disampaikan laporannya kepada kita. Dan kalau saya dapetin kebaikan saya girang, saya senang. In wajatu khairan hamidullah. Kalau saya dapetin amalannya bagus, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngumpul pagi hari zikir, ngumpul sholawat di masjid, bagus apa jelek? Ini kumpulan yang bikin Rasulullah girang. Alhamdulillah, gembira di dalam kuburannya. Wah, Nabi dengan rahmatnya, kalau saya dapeti ternyata amalan laporan umatku ada yang kurang baik, ya, lihat umatnya ribut, lihat umatnya berselisih, lihat umatnya berantem, lihat umatnya saling menzalimi, lihat umatnya saling mencaci, maka Rasulullah bersedih. Tapi bukan nyumpahin orang Nabi Muhammad. Nabi kalau ngelihat umatnya susah, beliau malah mendoakan. Beliau bilang, istaghfartu lakum, aku memohon ampunan Allah bagi kalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dosa umat Nabi Muhammad
Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita dan kesalahan umat Nabi Muhammad. Dijadikan apa yang keluar dari kita hal-hal yang menggembirakan dan membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah enggak permalukan Nabi Muhammad akibat kelakuan umatnya. Allah enggak permalukan Nabi Muhammad akibat kelakuan kita. Jangan sampai kelakuan kita ada yang mengecewakan Rasulullah. Jangan sampai kelakuan anak-anak kita mengecewakan Rasulullah. Jangan sampai kelakuan keluarga kita, istri kita, suami kita atau orang yang ada di rumah kita membuat Rasulullah bersedih dan kecewa. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala gembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita gembirakan Rasulullah, maka Allah bakal gembirakan kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh." Beramallah. Katakan yang Muhammad, katakan kepada umatmu, beramallah. Allah akan melihat amalan kalian dan Rasulullah akan melihat, menyaksikan amalan kalian. Ini amalan kita dilihat oleh Allah, ditonton, disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kumpul hadir di majlis ini. Majlis salawat ini bulan Maulid. Kita sekarang berada di tanggal berapa? 14 Rabiul Awal. Masya Allah. Malam ini katanya bulan gerhana bulan katanya. Gerhana bulan bukan tontonan, tapi ada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengamalkan salat khusuf yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir maulid, dari satu maulid ke maulid yang lain, maka ayo teladani Rasulullah, ikuti Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akhlaknya Nabi itu indah. Tadi kita dengar tuh, hatta Nabi marahnya indah. Marahnya Rasulullah tuh elegan. Nabi marah, bukan enggak marah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, memuji orang-orang mukminin. Terus dibilang mukminin enggak marah sama sekali. Enggak. Kata siapa? Mukminin ada yang marah, tetapi mereka bukan dikuasai, bukan dibikin buta oleh amarah. Amarah mereka enggak bikin mereka gelap mata. Amarah mereka itu tidak membuat mereka kalap dan hanyut, tetapi mereka bisa mengekang amarahnya, mengekang hawa nafsunya, mengekang kemarahan mereka, ditahan kemarahan mereka. Allah Ta'ala berfirman memuji orang-orang tersebut, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mengekang amarah, bukan orang yang enggak marah, bukan orang yang tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha, namanya manusia wajar kalau dia emosi, wajar kalau dia kesal, tetapi dia bisa mengendalikan kemarahannya. Jangan sampai gara-gara kemarahan terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Marah tapi ngerusak, itu enggak boleh. Marah jadi mendengki, membenci, mengumpat, itu juga enggak boleh. Marah jadi bergosip, kemudian mengeluarkan kutukan, laknat, sumpah serapah, mubahalah. Kalau Nabi dulu mubahalahnya tuh sama musyrikin, sama orang kafir. Ya, itu juga satu kali kejadian aja. Tapi sekarang hatta muslimin ditantang mubahalah. Lo apaan ini, ajaran siapa? Ada bid'ah. Muslimin ngajak mubahalah kepada kaum muslimin, sesama muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, mukminin satu sama lain saling bersaudara. Terus Allah Ta'ala bilang fa'aslihu baina akhawaikum, ya, damaikan, akurkan, jaga persaudaraan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh marah, tetapi kemarahan tersebut dengan kemarahan yang tidak menjurus kepada kemungkaran, kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahu gak Rasulullah tuh marahnya kayak bagaimana? Rasulullah tuh nggak marah buat dirinya sendiri, nggak marah untuk pribadinya, tetapi beliau marah dalam rangka agamanya Allah Ta'ala. Kalau udah agamanya Allah diganggu, syariatnya Allah Ta'ala diganggu, beliau marah. Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau mengatakan, ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhuyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi. Memaafkan kesalahan kalau itu berkenaan sama pribadi beliau, tetapi kalau di syariatnya Allah Ta'ala diganggu, maka nggak ada yang sanggup menghadapi amarahnya Rasulullah. Maknanya beliau marah kalau udah sholat ditinggalkan, hukum dilalaikan, kezaliman dibiarkan. Maka Rasulullah SAW beliau nggak tinggal diam, beliau menegur, beliau menasehati. Karenanya itu umat ini senantiasa berada dalam kebaikan selama satu sama lain tuh saling menasehati, ngajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik yang Allah Ta'ala lahirkan di antara generasi manusia tuh. Allah Ta'ala munculkan generasi yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad. Enggak ada dari umat manusia yang lebih baik daripada umatnya Nabi Muhammad. Nah, kemuliaan mereka, kebaikan mereka itu dengan apa namanya? Dengan syarat dan kondisi. Apa syarat dan kondisi tersebut? Keterikatan mereka dengan Rasulullah. Dan keterikatan mereka dengan Rasulullah, hubungan mereka dengan Rasulullah dilihat dari apa? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Kita boleh nasihatin semua orang, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, ketulusan, nolong orang, bantu orang, peduli kepada orang lain. Nah, nasihat tersebut boleh ditujukan apapun. Nanti mau nasihatin menteri boleh, nasihatin pejabat boleh. Saya mau nasihatin orang DPR boleh, mau nasihatin lurah, nasihatin camat, nasihatin wali kota boleh. Masya Allah. Tadi Pak Camat pertama yang hadir di mana semalam ketemu pengajian sama Pak Camat kita. Alhamdulillah. Oh, tadi lagi pengajian sama Pak Camat. Masya Allah. Kayaknya Pak Camat kita, Masya Allah, gampang ditemuin. Nemuin Pak Camat bukan di kantor, di masjid ada. Alhamdulillah. Enak kan? Ketemunya di masjid, ketemunya di musola, ketemunya di maulid. Alhamdulillah. Di negeri siapa tuh yang kayak begini? Ya, negeri kita, negeri Indonesia. Timur Tengah nggak kayak begini. Timur Tengah nggak kayak begini. Begitu. Di negara-negara barat belum tentu kayak begini. Nggak ada yang kayak begini. Tapi di negeri kita, alhamdulillah, orang-orang pada demen, hatta pejabatnya hadir, rakyatnya hadir, semua ngumpul. Semalam juga kita acara di Monas, Nurul Mustafa. Alhamdulillah, gubernurnya hadir, wakil gubernurnya hadir, jajaran DKI-nya hadir, Masya Allah pejabatnya hadir, TNI-nya, polisinya, semuanya orang. Alhamdulillah, doyan maulid Nabi Muhammad SAW. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri kita Indonesia. Mau ngasih nasihat, kasih nasihat buat siapapun, buat pejabat boleh, buat kasih nasihat buat pedagang, kasih nasihat buat rakyat, kasih nasihat buat siapapun, semua manusia saling menasihati satu sama lain. Tapi nih Rasulullah SAW tahu gak kalau ngasih nasihat bagaimana? Yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala durra. Berucap yang hak walaupun itu pahit, bukan berucap yang batil. Ngasih nasihatnya nggak pakai kebatilan. Nah, apa itu kebatilan? Diiringi dengan cacian, makian, provokasi, ngajak orang untuk bikin hal-hal yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berucap yang hak, menyampaikan yang hak walaupun itu pahit, beresiko buat dirinya. Kalau ngomong dibully, kalau ngomong dicaci, kalau ngomong dilempari batu, Nabi nggak peduli. Selama itu di jalan Allah Ta'ala, jadi dijalanin oleh Rasulullah. Sekali Nabi Muhammad lagi berjalan, tahu-tahu kakinya kesandung batu berdarah. Kakinya Rasulullah berdarah kesandung batu. Terus ya dibalut, dibersihin oleh Rasulullah. Terus Nabi bilang kepada jarinya yang berdarah itu, in anti illa usbu'in damiti wa fi sabilillahi ma lagiti. Wahai jari, kamu hanyalah sebuah jari yang berdarah yang terluka. Ya kalau kamu terluka berdarah di jalannya Allah Ta'ala. Kalau emang bakalan terluka, ya terluka di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kesandung, batunya dibanting-banting sama kita, pintunya diobrak-abrik sama kita. Tahu gak orang yang gak waras itu bagaimana? Orang gak waras kalau dia marah, pintu dibanting, piring dilempar, ya, batu ditendangin, pohon ditebang. Kenapa marah? Kita gak waras, akalnya kemana? Nggak bisa menyalurkan amarahnya dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilemparin batu waktu ke Taif, dilemparin batu, diarak sama orang-orang gila yang memprovokasi beliau dan anak-anak kecil. Sampai itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di perkebunan anggur, ngadem ngungsi istirahat di situ, dibawain anggur oleh Adas, salah seorang hamba sahaya di perkebunan itu. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim malaikat ke situ kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Bilang, ya Rasulullah, kalau kamu mau, ini gunung ini ditebalikin di atas kepala mereka tuh orang-orang Taif, sumpahin mereka langsung dibinasakan. Maka Nabi bilang, ya Jibril, kalau mereka nggak mau beriman, saya tungguin anaknya mereka.
atau cucunya mereka, keturunan mereka, lahir dari keturunan mereka yang mau beriman. Artinya tuh orang-orang yang mencaci, yang musuhin, yang ngeganggu Nabi Muhammad, memusuhi Rasulullah, istilahnya itu musuh-musuhnya Nabi. Nabi bukan cuma peduli kepada temannya doang, sampai musuhnya dipikirin bagaimana caranya biar selamat. Nabi sampai bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayat kepada kaumku. Mereka bikin begitu karena mereka nggak tahu. Memberikan alasan dan alibi kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bukan cuma kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada anaknya. Kalau mereka nggak mau beriman, saya tungguin anaknya. Kita sekarang peduli sama teman kita, sama anaknya belum tentu kita peduli, sama cucunya belum tentu kita peduli, sama keturunannya belum tentu. Udah bagus teman kita pedulikan, tapi anaknya, keturunannya belum tentu. Nah ini Rasulullah bukan cuma mikirin orang yang memusuhi dia, anaknya, keturunannya. Nabi mikirin bagaimana biar selamat tuh orang. Ada gak akhlak, rahmat, kasih sayang yang lebih hebat, yang lebih besar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah makanya tuh al-ihsan la yadhi', kebaikan tuh itu nggak bakalan musnah, nggak bakalan hilang. Berikan kebaikan walaupun itu ke tangan orang yang nggak tahu syukur, ke tangan orang yang nggak tahu terima kasih. Sebab kita berbuat kebaikan bukan buat dia, buat Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah Ta'ala yang bakal bikin tuh kebaikan jadi berkah. Nah berkat niatnya Rasulullah, Taif sekarang semuanya orang-orang mukminin, orang-orang beriman, masjid, ilmu, di mana-mana. Subhanallah. Bahkan tuh kita sekarang dapat hidayat berkat rahmatnya Rasulullah dahulu, berkat kasih sayangnya Nabi Muhammad, berkat perjuangannya Rasulullah yang kagak pernah nyumpain umatnya. Nabi orang yang paling sabar, orang yang paling syukur. Katanya Imam Alamatud Dunya di Rasyafat beliau bilang uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma gasa minal kufari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali. Beliau adalah teladan bukan cuma teladan buat orang yang lagi senang, tapi teladan buat orang yang lagi susah, teladan buat orang yang tertindas, orang yang terzalimi. Teladan mereka Nabi Muhammad. Wah, saya dizalimin. Oh, ini orang-orang pada zalim. Saya ditindas, saya diganggu. Teladan kita sebagai orang yang tertindas apa? Nabi Muhammad sebaik-baiknya teladan. Atau kita mau niru masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, kalau ditindas kita mau niru mereka. La, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan terbaik Nabi Muhammad bahkan buat orang yang tertindas, buat orang yang dizalimi, buat orang yang diganggu, buat orang yang kena musibah. Teladan buat orang yang kebanjiran, teladan buat orang yang kehilangan barang, teladan buat orang yang kematian keluarga. Teladan di dalam kesabarannya Rasulullah, di dalam sikapnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam dakwah, diteror, diganggu, Rasulullah SAW nggak nyumpain mereka. Itu diusir, tetap ntar balik lagi. Diusir, dilemparin batu. Nabi nggak malah nyumpah sumpah serapah. Kita kalau masuk satu daerah, tahu-tahu dilemparin batu, diusir. Wah, seumur hidup gue nggak mau injak lagi itu daerah. Amit-amit, seumur hidup saya nggak mau injak lagi itu masjid. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak demikian. Didoain semuanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tahu nggak ujiannya Rasulullah, dilemparin batu, ditaruh duri di jalanan, dicekek dari belakang. Dilemparin bukan sama batu doang, sama kotoran binatang dilempar kepada Rasulullah. Tahu ditaruhnya kapan? Nabi lagi sujud, ditaruh kotoran, jerawan sembelihan onta ditaruh di atas kepalanya Nabi Muhammad. Jerawannya onta, kotoran, orang habis ada darahnya, ada isi perutnya, ada kotorannya, ditaruh di atas kepalanya Rasulullah SAW dengan belepotan itu. Wah, Nabi lagi sujud di depan Ka'bah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan kesabaran beliau, dengan akhlak beliau, sehingga perjuangannya tuh sekarang nih lihat, kita di sini 15 abad setelah Rasulullah, kita masih memuji Rasulullah, masih merindukan Rasulullah, disebut nama Rasulullah, air mata kita berlinang. Semua yang hadir di sini, semuanya nggak ada satupun kecuali rindu, pengen mimpi Rasulullah, pengen ngelihat Rasulullah, pengen cium tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
pengen hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi tuh kalau kita mau demikian, ya apa ajukan perjuangan kita, kita rindu sama Nabi, Nabi lebih rindu sama kita. Kita cinta sama Nabi, Nabi lebih cinta lagi kepada kita sekalian. Kita cinta baru sekarang, baru 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nabi cinta sama kita dari 1500 tahun yang lalu. Kita rindu baru sekarang, Nabi rindu dari 15 abad yang lalu. Udah rindu kepada kita sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bikin sesuatu yang bagus, dipuji oleh Nabi Muhammad, didoain. Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, berikan ampunanmu buat Aisyah, apa yang dia dahulukan, apa yang dia tunda, apa yang dia tunjukkan, apa yang dia sembunyikan, ampunin dia semua kesalahannya dia. Siti Aisyah dengar begitu girang, senyum, Masya Allah, kata-kata yang baik. Nah kita juga tuh sama istri kita ngomong yang baik, ngomong yang bagus. Istri juga sama suami ngomong yang baik, ngomong yang bagus. Maulid, tapi di rumah nyap-nyap juga. Ngomel akhlaknya Nabi mana? Cerita akhlak buat orang bukan buat laki. Akhlak buat orang bukan buat istri. Mestinya itu al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang terdekat mereka yang paling berhak dengan akhlaknya kita, dengan sabarnya kita, dengan santunnya kita, dengan kelembutannya kita sebelum orang lain. Begitu sama suami kita, begitu. Rasulullah tuh ngomong bagus sama istrinya. Istrinya Siti Aisyah senyum terus kepada Nabi Muhammad. Ini kagak senyumnya malah laki orang, senyumnya sama jamaah pengajian, senyumnya kalau di mana-mana, tapi giliran nama laki monyong, kagak ada senyumnya. Orang tuh tahu gak, perempuan ya, orang laki juga sih sama ya, orang laki sama ya, beda dikit, beda tipis. Itu orang tuh wajah kita, paras kita saat kita meninggal dunia, yaitu tergantung dari paras kita di hadapan pasangan kita. Yang mau meninggalnya senyum, depan pasangannya senyum terus, depan suami senyum. Mau meninggalnya monyong, nah monyong deh. Nah, meninggalnya monyong, meninggalnya cemberut, mau kayak begitu. Itu katanya man kathura itabuh galla ashabuh. Orang kalau banyak komplain, banyak ngeluh, nggak punya temen, sebel banget, komplain mulu, ngeluh mulu, nggak ada sabarnya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha itu dikasih salam sama Allah. Allah utus malaikat Jibril. Jibril bilang, ya Rasulullah, ada salam nih, Khadijah datang, ini ada Siti Khadijah di situ. Sampaikan ada salam dari Allah buat Siti Khadijah. Allah ngirim salam buat Siti Khadijah. Terus bilang, basyirha bibaitin fil jannah min ghasab la nasab fiha wala sakhab. Allah bilang, berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga dari permata, dari mutiara, dari permata. Subhanallah. Di dalamnya tuh nggak ada susah lagi, nggak ada kesedihan, dan juga nggak ada jeritan, nggak ada rintihan. Nggak ada jeritan, nggak ada rintihan. Kenapa? Soalnya di dunia nggak merintih, di dunia nggak ngeluh, di dunia kagak komplain. Dibalas sama Allah Ta'ala, masuk surga nggak ada komplain. Tidak ada komplain, nggak ada kesedihan, nggak ada kesusahan. Susahnya udah susah di dunia dan dia sabar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah yang besar. Itu begitu disampaikan hal itu oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah bilang, Allahu salam wa minhus salam ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah salam, ada salam dari Allah dan kembalinya buat Allah, begitu, dan atas malaikat Jibril juga salam, kata Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, budi pekertinya, senyumnya, keramahannya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, terus ngedidik anak, ngedidik istri. Itu tadi Siti Aisyah keluar kalimat yang tidak baik, ditegur oleh Nabi Muhammad, ditegur, dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Rasulullah ngomong yang baik ketika beliau Nabi Muhammad pandai mengapresiasi orang yang berbuat baik, apalagi istri berbuat baik. Siti Aisyah bikin sesuatu diapresiasi, didoain sama Rasulullah, didoain sama Nabi Muhammad, girang oleh Rasulullah. Nggak minta, jangan cuma doa doang, kasih gelang,
kasih cincin, kasih emas, kasih duit. Enggak bilang begitu Siti Aisyah. Enggak pernah komplain urusan dunia. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Didoain oleh Rasulullah dengan doa yang sedemikian rupa, maka senyum, girang, gembira, udah kayak lebaran deh Siti Aisyah. Terus Nabi bilang, Aisyah, farihti, sarurti, kamu girang, kamu senang dengan doa saya? Iyalah, saya girang dengan doamu ya Rasulullah, girang banget. Begitu kayaknya udah saya orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi dengan doanya Rasulullah. Maka Nabi bilang, tahu gak, itu doa tadi itu doa saya untuk setiap individu dari umatku setiap malam. Itu doa saya untuk setiap orang dari umatku setiap malam, itu doa saya buat mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita didoain tiap malam kayak begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah jalanin akhlaknya Nabi. Ya bangun tuh rumah kita rumah yang berakhlak. Di rumah tuh jangan cuma suara TV doang yang bunyi. Ya, suara salawat, suara ilmu, kajian-kajian agama itu perdengarkan kepada keluarga kita. Ajak anak kita itu, alhamdulillah nih hadir di sini, ada yang bawa anak, ya, ibu-ibu ada yang bawa anaknya, bapak-bapak juga ada yang bawa anaknya. Dari kecil tuh anak tuh dikoneksikan dengan majelis, kenal sama majelis, doyan sama majelis, cinta kepada sholihin, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama lagi nih kita ngumpul, ustadz-ustadz nih pada kompak hadir semuanya, masya Allah. Alhamdulillah ya, Jimanan di sini bersama tim daripada Al-Mubarakah, kemudian juga dari Majelis Silaturahim, dari asatidzah, guru-guru setempat, tokoh masyarakat setempat, Pak Camatnya juga hadir ya, kemudian juga semua nih tetangga, warga lingkungan, guyub semuanya, akur. Enak gak hidup begini? Enak banget. Ini kampung udah kayak bukan dunia, udah kayak di sorga kita, kayak di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini dan ini nikmat nih, nikmat yang gede banget. Sampai tuh setan iri sama nikmat yang kita punya. Dan bukan cuma di sini doang, di Indonesia secara umum kayak begini, alhamdulillah. Dan iri dengan keamanan yang dimiliki rakyat Indonesia, dengan akurnya rakyat Indonesia, dengan damainya rakyat Indonesia. Terus syaitan kalau udah iri, apa yang dia lakukan? Ya dia hasud, dia emang memusuhi Bani Adam, nggak suka Bani Adam senang, pengen dirusak itu nikmat. Jangan sampai kita termakan, mau diadu domba oleh syaitan, mau diajak bermusuhan oleh syaitan. Syukurin, Nabi orang yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya masalah, boleh kasih nasihat dengan santun, dengan kata-kata yang baik, tanpa gosip, tanpa ghibah, tanpa merusak. Begitu. Tapi juga kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita punya hal-hal yang nggak punya di negeri-negeri manapun juga. Keamanan, kedamaian, majelis, makmur kayak begini, sholawat kepada Rasulullah, kita diberikan kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus juga akurnya kita, damainya kita, itu kita ngumpul di sini tanpa kebencian, tanpa kedengkian. Ini adalah sesuatu yang langka di zaman kayak sekarang ini nih. Itu kasih sayang, persaudaraan kayak begini sesuatu yang langka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak majelis yang kayak begini. Wa Indonesia selama majelis ini tetap ada, maka Indonesia tetap dalam keadaan baik insya Allah, tetap dalam keadaan aman, tetap dalam keadaan berkah. Diperbanyak majelis-majelis yang semacam ini, diperbanyak maulid yang semacam ini. Dan dengan berkat majelis ini diangkat bala, diangkat musibah, dijadikan kampung kita ini kampung yang berkah, kampung yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang aman. Disucikan kampung kita dari narkoba, dari minuman keras, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insya Allah ta'lim dan ajaran dan didikan dan akhlaknya Rasulullah yang diajarkan di masjid-masjid sampai ke dalam rumah kita, diamalkan oleh istri kita, anak kita, suami kita, dan dijadikan insya Allah ini negeri baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Dan Allah ta'ala apabila wafatkan kita muslimin mu'minin, diperlihatkan wajah Nabi Muhammad SAW saat kita meninggal dunia, dan dibangkit hari kiamat, Allah ta'ala kumpulkan kita di bawah panjinya Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah,
InsyaAllah kita diluaskan rezeki kita oleh Allah, diangkat problem kita oleh Allah, diangkat bencana dari negeri kita, diperbaiki insyaAllah keadaan umat, keadaan muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alayha wa anta khairul warithin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، تبلغنا من شرف القرب هذا الحبيب غاية آمالنا، تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في درائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، عم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا أهل قطرنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا
يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة.